Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang cukup fenomenal dengan kode BKSL atau Sentul City Tbk. Walaupun kenaikan pada hari ini tidak seperti emiten yang biasa saya review yang kenaikannya 25% sampai 35%. Kenaikan BKSL pada hari ini cukup menarik, kenaikannya mencapai 18,18%. Tapi kenaikan ini menurut saya kalau dilihat lagi, ketika kita teliti lagi lebih mendalam, agak menarik ya. Karena ini menyimpan potensi yang luar biasa. Kenapa saya bilang menyimpan potensi yang luar biasa? Nanti teman-teman saksikan sendiri eh, mengapa bisa dibilang memiliki potensi. Oke, buat teman-teman yang memang pada dasarnya tidak menyukai trading atau memilih investing, boleh juga menyaksikan video ini karena di awal saya akan memaparkan temuan saya uh, terkait dengan fundamental dari BKSL ini yang kalau menurut saya juga cukup menarik, perlu ditelaah lebih dalam. Tapi untuk kali ini, di video ini, pembahasannya mungkin hanya sekedar ini ya, lapisan luarnya saja. Teman-teman yang beraliran fundamental atau value investing atau growth investing perlu untuk menelaah lebih lanjut, tapi secara sekilas akan saya tampilkan di video ini. Oke, kita langsung saja BKSL. Kalau dilihat pada hari ini kenaikannya 18,18%. Cukup menarik ya, 18% dalam satu hari. Nah, kalau dilihat dari valuasinya memang terbilang cukup murah. Kenapa dibilang murah? Karena pernya 7,4 yang dimana setahu saya rata-rata di bursa efek itu antara 12 sampai 15. Kemudian price to book value-nya juga 0,48 dan cukup murah. Kemudian dari sisi net income bisa dilihat di sini, sepertinya sedang terjadi rebound ya di kuartal 1 dan kuartal 2, walaupun di kuartal 2 net income-nya lebih rendah daripada kuartal 1. Tapi kalau dibandingkan dengan 2020, net income-nya ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Kemudian dari sisi revenue juga bisa dilihat ada kenaikan yang cukup tinggi. Dari Q1 hanya 463 miliar, kemudian di Q2-nya naik hampir 2 triliun. Kalau dibandingkan dengan 2020, sangat jauh sekali perbedaan dari revenue-nya. Kemudian kita lihat lagi dari balance sheet secara cash, kalau kita bandingkan dengan short term memang agak ini ya, tidak imbang gitu. Cash-nya 408 miliar, sementara short term debt-nya ada 1,8 triliun dan long term debt-nya ada 1,1 triliun. Tapi nanti kita akan lihat lagi di laporan keuangannya ya. Kalau kita lihat di sini cash flow statement-nya, cash from operation-nya 1,4 triliun, free cash flow-nya 1,5 triliun. Sementara kalau kita lihat lagi dari solvensinya Altman Z-Core-nya 2,46, hampir 3 ya. Memang kita harus lebih teliti lagi karena di sini menandakan bahwa solvensinya tanda kutip kita perlu perhatikan lebih lanjut. Kalau dari market rank-nya Petersky F-Force 7, lumayan. Kemudian dari ROE-nya masih belum menunjukkan hal yang positif di sini karena TTM. Karena kalau misalkan kita lihat di sini kan masih net income-nya masih rugi ya. Kalau TTM itu kan dihitung 12 bulan terakhir. Kemudian secara profitability, gross profit margin-nya 11,3%, average-nya dalam 5 tahun 57,8%, kemudian net profit margin pada bulan ini 2,8%. Oke. Kemudian untuk lebih detailnya lagi kita lihat, nah ini tren selama 5 tahun terakhir dari harga net income kuartalan, net income annual, dan revenue annual ya. Kalau dilihat di sini, revenue-nya memang mengalami penurunan, net income-nya juga mengalami tren penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk 2021 ini bisa dilihat ada tren naik ya di kuartal 1 dan kuartal 2, walaupun di kuartal 2 tadi seperti yang di Keystat memang menurun, tapi kalau dilihat secara rata-rata ini kemungkinan besar net income-nya dia akan hijau naik.
Sementara revenue-nya seperti tadi kita lihat bahwa kenaikannya akan sangat luar biasa. Jadi grafik ini yang merah dan hijau nanti setelah Q3 dan Q4 keluar, kemungkinan dia akan naik ke atas. Nah, kalau misalkan teman-teman ketahui bahwa harga di market itu dalam jangka panjang akan seiring dengan fundamentalnya. Nah, kalau misalkan fundamentalnya membaik, berarti ada kemungkinan dalam jangka panjang harganya juga membaik. Dengan catatan nanti kita lihat di Q3 dan Q4 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi laporan keuangan yang dipublikasikan pada tanggal 30 Juni ya, per 30 Juni, kalau saya melihatnya gini, kita lihat dari sisi kas. Kas di 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 30 Juni 2021. Ini ada kenaikan. Nah, kemudian kita lihat liabilitas jangka panjangnya. Liabilitas jangka panjangnya dari 4,8 triliun menjadi 3,3 triliun. Berarti perusahaan ini bisa dibilang berkembang karena hutang jangka panjangnya turun dan kasnya naik. Kemudian kita lihat lagi dari pendapatannya untuk sampai dengan 30 Juni 2021 2,4 triliun dibandingkan dengan 30 Juni 2020 ini kenaikannya luar biasa tinggi. Kita lihat juga arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan 2,5 triliun dibandingkan dengan 30 Juni 2020 175 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini antara pendapatan neto dengan penerimaan kas dari pelanggan, ini sepertinya mirip-mirip ya, hanya beda kalau nggak salah 100 miliar ya, 100 miliar. Penerimaan kasnya lebih besar daripada pendapatannya. Berarti kalau demikian, dengan kata lain, seharusnya ada akun piutang yang akan muncul di sana. Nah, dari sini saja kita mengetahui bahwa pendapatannya nih real berasal dari penerimaan kas pelanggan. Berarti ada uang kasnya di situ. Ini menurut saya cukup bagus karena cash is the king ya. Penerimaannya, revenue-nya bukan dari kenaikan penilaian aset, tapi dari penerimaan kas dan bukan juga dari penambahan piutang nih. Nah, ini bagus. Kalau menurut saya bagus. Kemudian kita lihat arus kas yang lain untuk aktivitas operasi. Oke. Nah, tapi memang ada kekurangannya di sini. Jadi kalau kekurangannya adalah kalau kita lihat arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi ini defisit ya. Defisit, kemudian arus kas neto digunakan aktivitas investasi is oke. Kemudian dari pendanaan, arus kas dari pendanaan 1,3 triliun. Nah, ini berarti arus kas dia dihasilkan ditopang oleh pendanaan yang berasal dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Oke, memang ada plusnya di sini, ada minusnya menurut saya. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan kita lihatnya hanya sekilas, ini adalah hal yang bagus. Tapi kalau didalami lagi, dikuliti lagi satu persatu, mungkin nanti teman-teman akan menemukan informasi-informasi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau dari si volume profilnya seperti kita lihat bahwa yang terbesar adalah rata-rata di sini ya di angka 55. Kemudian untuk harga yang lain kelihatannya secara volume profile sama merata, dengan kata lain memang tidak ada akumulasi yang cukup besar di sini, tapi kita lihat lagi nanti di teknikal yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk foreign dan bandar movement antara tanggal 14 Juli sampai dengan kemarin 6 September ini kelihatannya memang tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, walaupun kalau kita lihat memang ini dipengaruhi oleh bandar movement ya harganya ya. Nah, ketika bandar movement-nya turun, dia juga turun, dia sideways, bandar movement sideways, kemudian ini naik, harganya juga naik. Nah, secara volume juga kenaikannya pada hari ini dikonfirmasi. Kemudian kita lihat lagi
Kalau stokastik ini sulit untuk kita melihat arah karena posisinya masih di atas. Kemudian kalau kita lihat net foreign buy atau sell dan bandar volume ini kelihatan banget ya, ini ada kenaikan yang cukup tinggi. Berarti kenaikan harga yang cukup tinggi di hari ini 18% ditopang oleh foreign dan bandar yang mengakumulasi. Nah, di sini juga dari net income TTM juga naik, berarti menandakan memang ada potensi di sini sehingga menjadi trigger, menjadi sentimen bagi trader maupun investor yang masuk ke dalam saham BKSL. Kemudian secara frekuensi analyzer ini yang menarik bahwa di beberapa hari terjadi akumulasi yang dilakukan entah oleh siapa, yang biasanya ketika frekuensi analyzer-nya ini menunjukkan tanda-tanda yang positif, tidak berapa lama dia akan mengalami kenaikan. Nah, tapi biasanya kita juga nggak bisa percaya sama frekuensi analyzer, karena biasanya ada sinyal palsu juga ketika ininya ada sinyal gitu ya, ternyata harganya tiba-tiba drop. Tapi kita bisa konfirmasi juga, kita lihat ke broker summary. Jadi saya sudah membuat dari tanggal 14 sampai tanggal 7. Kita lihat untuk top satunya netral, top 3 dan 5-nya normal akumulasi. Nah, kita lihat di sini emiten yang paling banyak mengakumulasi yaitu LG, DR, dan MJ, serta KK ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke BKSL, jangan lupa untuk selalu memperhatikan LG, DR, MG, dan KK kapan dia keluar. Karena rata-rata dari LG itu 59, sementara sekarang 65, walaupun sekarang masih tipis. Kemudian DR juga 55, MG 60 dan KK 56. Dengan kata lain, kalau misalkan kita entry di angka 65 atau di bawah 65, harga rata-rata kita mungkin nggak jauh beda dengan mereka. Dan kita bisa memantau pergerakan mereka. Kalau mereka misalkan keluar, berarti kita juga harus keluar. Nah, coba kita lihat lagi kalau untuk hari ini siapa yang masih mengakumulasi, apakah LG, DR, atau MG? Oke, masih LG, DR, MG, dan KK. Dan memang kalau kita lihat ya, kalau net foreign buy-nya ini naik, berarti ada KK yang masuk 2,7 miliar di harga 57. Kemudian untuk yang bandar volume, LG, DR, dan MG ini yang melakukan akumulasi. Nah, dengan kata lain memang seperti hipotesis tadi kita yang kita lakukan, kalau misalkan teman-teman masuk di BKSL, jangan lupa untuk melihat pergerakan dari LG, DR, MG, dan KK. Kalau misalkan mereka mengalami atau melakukan aksi untuk keluar, mungkin perlu dipertimbangkan. Teman-teman juga siap-siap mengambil posisi. Kalau misalkan mereka masih di dalam dan price action-nya juga mendukung untuk naik terus ke atas, it's okay. Bisa ikut mereka naik juga ke atas. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah secara fundamental, sekilas kelihatannya memang BKSL ini menarik karena tadi ada revenue yang meningkat tajam, kemudian dari kuartal 1 dan kuartal 2-nya juga positif, dari valuasinya juga bisa terbilang murah, walaupun nanti kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, kas dari operasionalnya memang belum begitu menarik dan pendanaannya masih ditopang oleh pembiayaan. Tapi apapun keputusan yang teman-teman lakukan, ambil, jangan lupa ini adalah uang teman-teman, lakukan mitigasi, buat trading plan, jangan lupa pakai stop loss, tentukan target taking profit, dan jangan lupa money management. Karena riset ini harus teman-teman lakukan sendiri, harus yakin dengan trading plan yang dibuat, kemudian resiko, uang, semua ada di tangan teman-teman. Jangan terpengaruh oleh analisa apapun. Oke, demikian dari saya. Saksikan video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan saksikan video saya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih.